Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya ingin membahas tentang panduan memilih metode statistik sesuai jenis data penelitian. Baik, teman-teman sekalian, ya. Banyak peneliti pemula sering bingung dalam menentukan metode statistik yang cocok, yang sesuai dengan jenis data yang mereka miliki, ya. Berikut saya ingin memberikan langkah-langkah praktis dalam menentukan metode statistik yang sesuai. Yang pertama, kenali jenis data penelitian. Jadi sebelum memilih metode statistik, pastikan teman-teman memahami jenis data yang digunakan. Ada beberapa jenis data, Di sini ada 4, Yang pertama, data nominal. Data nominal ini adalah data kategori tanpa urutan, contohnya jenis kelamin, agama, dan sebagainya. Kemudian data ordinal. Data ordinal ini data kategori dengan urutan, tetapi jarak antar kategori itu tidak pasti. Contohnya tingkat kepuasan, ranking lomba, dan sebagainya. Yang ketiga, data interval. Data interval ini data yang memiliki jarak yang sama antar nilai, tetapi tidak ada nilai nol absolut. Contohnya nilai suhu dalam derajat Celcius. Nah, itu tidak ada nilai nol absolut. Yang terakhir adalah data rasio. Data rasio ini adalah data yang memiliki jarak sama dan memiliki nilai nol yang absolut. Contohnya nilai berat badan, tinggi badan, pendapatan, dan sebagainya. Nah, itu yang jenis data penelitian, Jadi kita harus mengenali jenis data yang akan kita gunakan untuk penelitian. Kemudian yang kedua adalah tentukan tujuan analisis. Ada berapa tujuan analisis, jadi teman-teman harus bisa memilih metode statistik, Nah, ada beberapa, jenis penelitiannya. Yang pertama, penelitian deskriptif. Nah, ini adalah penelitian untuk menggambarkan deskripsi data, Contohnya untuk mengetahui nilai mean, median, modus, frekuensi, dan sebagainya. Kemudian penelitian komparatif. Penelitian komparatif ini untuk membandingkan dua atau lebih kelompok data. Contohnya uji independent sample t-test, uji pair sample t-test, one-way ANOVA. Kalau non parametrik ada uji Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, penelitian asosiatif atau korelasi atau hubungan. Nah, ini tujuannya untuk melihat hubungan antar variabel. Nah, untuk analisisnya korelasi Pearson, ada korelasi Spearman, Case-Square, dan sebagainya. Yang terakhir adalah penelitian prediktif atau kausalitas atau untuk mengetahui pengaruh. Nah, di sini tujuannya untuk memprediksi nilai variabel atau untuk mengetahui pengaruh antar variabel, Alat analisisnya adalah regresi linier, regresi logistik, dan sebagainya. Nah, itu yang kedua, Jadi kita harus tahu metode statistik yang digunakan sesuai dengan tujuan analisis kita itu apa. Jadi kalau korelasi nanti bisa pakai Pearson, pakai korelasi Spearman. Kalau untuk mencari pengaruh bisa regresi linier dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah panduan pemilihan metode statistik. Ini dilihat dari jenis datanya apa, kemudian tujuan analisisnya apa. Nah, baru bisa menentukan metode statistik yang tepat. Nah, di sini contohnya jenis data yang pertama adalah nominal. Nah, kalau tujuan analisisnya untuk mengetahui hubungan antar variabel, nah metode statistik yang tepat adalah uji Case-Square. Kemudian kalau jenis datanya ordinal, kemudian tujuan analisisnya adalah untuk korelasi atau hubungan. Nah, metode statistik yang tepat adalah korelasi Spearman. Ini non parametrik karena datanya ordinal. Kemudian kalau jenis datanya interval dan tujuan analisisnya adalah untuk komparasi atau perbandingan rata-rata, metode statistik yang tepat adalah uji independent sample t-test. Ada uji pair sample t-test atau one-way ANOVA. Itu
Kemudian kalau jenis datanya adalah rasio dan tujuan analisisnya untuk prediksi ya, atau untuk mencari pengaruh ya, pengaruh variabel independen terhadap dependen ya, atau untuk penelitian kausalitas hubungan sebab akibat. Nah, metode statistik yang tepat adalah regresi linier atau regresi logistik dan sebagainya. Nah, ini yang keempat, tips praktis ya. Nah, yang pertama, teman-teman cek dulu normalitas data dengan uji normalitas ya. Jika distribusi normal, nah, maka gunakan uji parametrik. Nah, kalau alat analisisnya contohnya independent sample t-test, pair sample t-test, one way ANOVA ya, itu kalau untuk mencari untuk penelitian komparatif ya, untuk perbandingan ya. Jadi bisa gunakan independent sample t-test, pair sample t-test atau one way ANOVA ya. Kemudian jika hasil uji normalitas itu hasilnya tidak normal, nah maka gunakan uji non parametrik ya. Kalau untuk uji perbandingan tadi ya, tujuannya untuk perbandingan, maka bisa gunakan uji Mann-Whitney, uji Kruskal-Wallis dan sebagainya. Yang kedua, perhatikan jumlah sampel ya. Jadi metode parametrik itu biasanya membutuhkan sampel yang besar. Nah, sampel besar itu berapa? Nah, ada yang mengatakan 30 ke atas gitu ya. Ada 100 ke atas, ada yang mengatakan 150 ke atas dan sebagainya. Seperti itu. Yang terakhir, gunakan software statistik. Nah, software yang populer ada SPSS ya, ada Smart PLS, FViews, Amos, Lisrel atau RStudio atau Python dan sebagainya. Nah, itu untuk memudahkan kita melakukan olah data atau analisis data. Ya, itu tadi ya panduan dalam memilih metode statistik sesuai jenis data penelitian. Terima kasih.